Hari Kamis sidangnya Niki. Iya, ke Tan Susu Kemayoran. Iya, sosok ngaku. Aku udah ketemu. Tahu nggak, Beb? Aku udah ketemu sama yang di Surabaya itu. Itu tuh jebakan. Itu jebakan Apose. Pengen ambil air putih dong, air hangat kan ya. Kamis datang, kalian harus pantengin live-nya Mamski dari pagi ya. Kita dengerin apa kata-katanya Pak Hakim ya. Ya, gedek gua. Pokoknya gue gedek lah guys. Thank you banget. Iya. Udah, thank you. Bukan. Sidang itu apa? Pembacaan apa? Ini tanggapan hakim. Tanggapan hakim. Gak bakalan datang dia. Ya, putusan selah, betul. Pasti datangnya setelah putusan selah. Kalau memang ternyata ditolak, eksepsinya Niki ya harus menghadirkan saksi-saksi. Rame tuh bakalan ada si pelapor, Doktif, Niki, Mail, semuanya tuh. Mungkin bisa kepanggil juga Dokter O, bisa. Korban skincare bisa, bakal banyak saksi-saksinya. Makin rame deh nanti itu pengadilan. Aduh, gua nggak ngebayang. Kayaknya beli makanan yuk, lapar ya. Mamski mau makan dulu boleh nggak? Dokter O emang mau jadi saksi Mamski ya? Mungkin kalau dipanggil harus bersaksi, bisa jadi. Siapa aja yang terlibat dalam si huru hara ini bisa jadi sayang. Suaminya yang punya perusahaan ya, produknya punya perusahaan lu. Produk punya perusahaan yang ngelapor istri. Kenapa nggak suaminya yang ngelapor sih? Kenapa lu nggak ngelapor? Yuk, beli yuk. Udah nggak apa, nggak usah pakai lampu. Terang. Masih. Nah, itu jawabannya. Dicek aja kasus tahun 2017. Kenapa bisa 3 bulan? Ada apa di 2017 itu? Suami DRG. Fidusia. Kata kunci fidusia. Kata kunci. Mr. Genius, coba jelaskan apakah itu fidusia? Fidusia itu kayak jaminan kepercayaan. Jadi, misalnya kamu beli motor kredit, nah motor itu sebenarnya masih milik perusahaan pembiayaan sampai kreditnya lunas. Tapi, kamu tetap bisa pakai motornya. Gimana, sudah lebih jelas? Kalau ada kasus penggelapan, pidana umum fidusia, itu gimana?
Kasus penggelapan fidusia itu bisa terjadi kalau seseorang yang punya kendaraan atau barang yang dibeli secara kredit tapi belum lunas, lalu menjual atau menghilangkan barang tersebut tanpa izin dari pihak pemberi kredit. Itu bisa dianggap sebagai tindak pidana penggelapan. Hukuman Tahu lebih detail soal pasal? Hukumannya berapa lama dan dendanya berapa? Hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Tapi, hakim biasanya mempertimbangkan juga faktor-faktor lain, misalnya apakah ini pelanggaran pertama atau bukan. Mau aku carikan contoh kasus penggelapan fidusia yang pernah terjadi di Indonesia? Coba mana kasusnya? Tentu. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Sukabumi baru-baru ini. Seorang pria bernama DS diduga menggelapkan mobil Pajero Sport yang dibelinya secara kredit. Ia dilaporkan melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia. Mau aku carikan berita lengkapnya? Yang tahun 2017 dong, yang di Bandung. Sayangnya, aku tidak bisa menemukan kasus penggelapan fidusia spesifik yang terjadi di Bandung pada tahun 2017. Tapi, aku bisa carikan contoh kasus penggelapan fidusia lain yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Apakah kamu tertarik? Ya, coba. Aku pengen tahu kamu sampai sedalam apa bisa mencari. Karena memang kayaknya beritanya ditenggelamin sih, makanya susah dicarinya ya. Coba cari lagi. Mr. Genius. Coba dicari lagi mana beritanya. Sayangnya, aku tetap tidak bisa menemukan berita spesifik tentang kasus penggelapan fidusia di Bandung tahun 2017. Tapi, aku menemukan artikel menarik tentang modus operandi penggelapan kendaraan bermotor yang sering terjadi. Mau aku bacakan ringkasannya? Ya, mau, boleh. Lipstiknya Oppo katanya. Modus operandi yang sering terjadi adalah pelaku berpura-pura ingin membeli kendaraan secara kredit. Mereka melengkapi semua persyaratan, tapi setelah kendaraan diserahkan, mereka menghilang dan tidak membayar cicilan. Kendaraan tersebut biasanya dijual kembali dengan harga murah. Mau aku carikan tips agar terhindar dari penipuan jual beli kendaraan? Saya mau nanya nih, kalau orang yang sudah pernah kena kasus itu dan sudah masuk ke dalam penjara, terus kemudian dia ada kasus lagi di pidananya, apakah akan menjadi bahan pertimbangan untuk kredibilitas orang tersebut sebagai saksi atau seorang yang melaporkan? Riwayat pidana seseorang memang bisa menjadi pertimbangan dalam menilai kredibilitasnya sebagai saksi atau pelapor. Tapi, bukan berarti kesaksiannya otomatis tidak valid. Hakim akan menilai secara keseluruhan, termasuk bukti-bukti lain yang ada. Mau aku carikan informasi lebih detail tentang hal ini? Alright, seperti itu ya. Karena kita mau menunggu nih pidana dan pemanggilan saksi-saksi. Berarti kan ada saksi pelapornya juga. Dan ada saksi-saksi yang lainnya dari pihak pelapor dan pihak terdakwa, yaitu Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Ini yang mau kita tunggu sama-sama. Benar sekali. Kita tunggu saja perkembangan sidangnya. Semoga semuanya berjalan lancar dan kebenaran segera terungkap. Ya, seru banget ya. Untuk episode pemanggilan saksi ini ditunggu banyak orang. Kamu tahu kenapa? Karena si Reza Gladysnya belum pernah datang satu kali pun. Tetapi masih dimaklumi karena memang prosesnya belum memanggil saksi pelapor. Bagaimana itu kalau sudah dipanggil saksi pelapor tapi tidak datang lagi? Itu seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak hakim? Jika saksi pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah, hakim bisa mengeluarkan perintah penangkapan dan membawa saksi tersebut ke persidangan. Tapi, hakim juga akan mempertimbangkan alasan ketidakhadiran saksi. Mau aku carikan informasi lebih detail soal proses pemanggilan saksi di persidangan? Ya, boleh. Oke, aku carikan informasi lebih detail soal proses pemanggilan saksi di persidangan ya. Yes, kasih tahu. Sambil menunggu. Boleh kasih tahu. Oke, jadi biasanya saksi dipanggil secara tertulis oleh jaksa penuntut umum atau hakim. Oke. Surat panggilan itu
Oke, jadi biasanya saksi dipanggil secara tertulis oleh jaksa penuntut umum atau hakim. Surat panggilan itu harus disampaikan minimal 3 hari sebelum sidang. Kalau saksi nggak datang tanpa alasan yang sah, hakim bisa memerintahkan polisi untuk membawa paksa saksi ke persidangan.